Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang? Semoga kalian dalam keadaan sehat di rumah. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Jika kalian mau pergi keluar rumah, kalian harus menggunakan masker atau face shield. Tetap rajin mencuci tangan meskipun berada di rumah ya anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan tentang hidup rukun yang berada di sekolah. Apakah kalian masih ingat bagaimana contoh hidup rukun? Ya, kita harus saling bekerja sama dengan teman, baik di rumah maupun di sekolah. Kita harus menyayangi kakak dan adik. Kali ini contoh perilaku hidup rukun di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Apa kalian masih ingat bagaimana bunyi sila pertama? Betul sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana contoh perilakunya? Kita harus rajin sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid dekat rumah kita. Kita juga harus menghormati teman berbeda agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak. Kita harus bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Kalian masih ingat kan kalau waktu kita sholat berjamaah di sekolah? Semoga kita bisa segera masuk sekolah ya anak-anak. Kemudian ada contoh perilaku hidup rukun di sekolah sesuai dengan bunyi sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Betul sekali, kalian jangan sampai melupakan. Contohnya adalah sopan kepada orang tua. Kita harus menghormati orang tua di rumah maupun orang tua yang ada di sekolah. Bapak ibu gurumu di sekolah adalah orang tua kalian. Kita harus membantu teman saat kesusahan. Apakah kalian sudah melakukan hal itu di sekolah? Pintar sekali. Pada waktu berangkat sekolah, kalian berpamitan pada ibu. Dan sampai di sekolah, kalian memberikan salam kepada bapak ibu guru. Sedangkan contoh perilaku hidup rukun di sekolah sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah berteman dengan siapa saja. Seberapa banyak temanmu? Wah, banyak sekali. Satu kelas ada 24 sampai satu sekolah ada berapa? Wah, banyak sekali ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik teman laki-laki maupun teman perempuan. Kita juga harus rukun dengan semua teman. Tidak boleh bermusuhan ya anak-anak. Kita belajar bersama dengan teman-teman di sekolah. Sikap hidup rukun sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah memilih pengurus kelas sesuai dengan musyawarah. Bagaimana cara kalian memilih ketua kelas waktu itu? Betul sekali, dengan cara memilih suara terbanyak. Jika sudah mendapatkan suara terbanyak, kita sepakati siapa yang menjadi ketua kelasnya. Kita tidak boleh memaksakan diri kepada orang lain. Kita harus menyetujui kesepakatan dari musyawarah. Kalian juga sering melakukan diskusi di kelas. Ada yang berbeda pendapat, namun kalian harus saling menghormati pendapat orang lain. Sedangkan contoh perilaku hidup rukun di sekolah sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Pada waktu pelajaran tematik, kalian membuat prakarya. Temanmu membuat prakarya, kita harus memuji. Wah, bagus sekali karyanya. Setelah membuat prakarya, apa tugas kalian? Membersihkan. Jangan lupa membersihkan meja setelah membuat prakarya. Itu adalah contoh kalimat perintah yang bisa kalian ucapkan kepada temanmu. Perhatikan dialog di bawah ini. Ada Tari dan Ayu. Tari, setelah makan jangan lupa membuang bungkus di tempat sampah ya. Oke Ayu, terima kasih sudah diingatkan. Menurut kalian mana kalimat perintahnya? Betul sekali. Setelah makan, jangan lupa membuang bungkus di tempat sampah. Itu adalah contoh kalimat perintah. Kenapa kita harus membuang sampah di tempatnya? Supaya kita mempunyai lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat membuat kita nyaman berada di sekolah. Perhatikan gambar sekolah di bawah ini. Menurut kalian, apakah sekolah tersebut sekolah yang bersih? Sekolah yang sehat? Iya, betul sekali. Lingkungan seperti apa yang kalian lihat? Banyak pohon, banyak rumput,
tempat sampah yang sudah dipilah. Banyak hewan yang tinggal di sana, ada kupu-kupu, ada semut, ada belalang. Mereka bersama-sama tinggal di tempat lingkungan yang sehat. Perhatikan soal cerita yang dibuat oleh Bu Guru. Ayah mempunyai 12 ekor ayam. 3 telur ayam menetas lagi. Berapa jumlah ayam ayah? Mari kita lihat. Jika ada 12 ekor ayam dan ditambahkan 3 telur ayam yang baru menetas, berapa jumlah telur ayamnya? Betul sekali, ada 15 ekor ayam yang sudah menetas. Sedangkan jika ibu guru mempunyai 12 donat, diberikan kepada adik 4 donat, berapa sisa donat ibu? Ada 12 donat, 12 biji donat. Enak sekali. Adik meminta 4 donat, berarti harus diambil 4 biji donat. Berapa sisa donat ibu? Apa kalian bisa mengerjakan? Kalian bisa membaca buku mahir kalian dan mencoba untuk mengerjakan di buku mahir tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalian bisa melihat ada gambar donat di sana. Kira-kira itu termasuk gambar imajinatif atau bukan? Ya, betul sekali. Itu bukan gambar imajinatif. Sedangkan bagaimana cara menggambar karya imajinatif? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus menentukan tema yang akan dibuat. Gambar imajinatif itu memikirkan tentang imajinasi kita. Kemarin teman-temanmu ada yang menggambar ikan paus dan di atasnya ada kamu yang sedang berenang di atas ikan paus. Berarti temanya adalah betul sekali tentang laut. Setelah kita menentukan temanya, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Apa saja alat dan bahannya? Pensil atau alat tulis, penghapus, buku gambar, dan alat untuk mewarnai. Kemudian kita membuat sketsa gambar apa yang akan kita buat. Setelah sketsanya jadi, kita mewarnai sketsa gambar yang telah kita buat. Nah anak-anak, apakah kalian sudah tahu bagaimana caranya? Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.